Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, halo Prof. Otif Satibi HMPD dan Bapak Prince Damanik MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Moral. Kenalkan, nama saya Fulzia Julianti dengan NIM 1107624055, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang berada di SDN Kelapa 2 Wetan 01 pagi untuk menyampaikan refleksi saya terkait mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Moral dan membahas salah satu kasus yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Saat ini saya sedang berada di SDN Kelapa 2 Wetan 01 pagi Jakarta Timur. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1985 dan telah memperoleh akreditasi A. Selain itu, SD ini juga dikenal sebagai sekolah yang peduli terhadap lingkungan dan meraih predikat sekolah adiwiyata nasional. Untuk mendukung kegiatan belajar yang menyenangkan dan nyaman, sekolah ini memiliki berbagai fasilitas edukatif seperti taman lalu lintas dan taman literasi. Sekolah ini menjadi contoh nyata yang mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, edukatif, dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bahwa mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Moral ini benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi saya. Melalui mata kuliah ini, saya tidak hanya mempelajari teori tentang moral dan karakter, tetapi juga belajar memahami berbagai persoalan yang nyata yang dihadapi oleh anak-anak di lingkungan sekolah maupun keluarga. Saya menjadi lebih sadar bahwa tugas seorang guru bukan hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga mendidik, membimbing, dan menjaga perkembangan moral serta emosional peserta didik. Sebagai calon guru sekolah dasar, kita harus memiliki keberpihakan kepada anak. Guru yang memiliki kepedulian moral tidak akan menutup mata terhadap masalah yang dialami oleh siswanya. Ketika ada anak yang terlihat murung, kehilangan semangat belajar, atau menunjukkan perubahan perilaku, guru perlu hadir untuk mendengarkan, memahami, dan memberikan dukungan. Anak-anak membutuhkan sosok guru yang tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menjadi tempat mereka merasa aman dan dihargai. Kesadaran inilah yang harus kita bawa sebagai calon guru. Kita harus memiliki empati, kepekaan, dan tanggung jawab moral dalam mendampingi anak. Sebab terkadang perhatian kecil pun, kata-kata yang baik, dan kesediaan untuk mendengarkan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan seorang anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kasus seorang siswa SD berusia 13 tahun di Kabupaten Demak yang meninggal dunia setelah mengalami tekanan emosional dan sempat mengunggah percakapan berisi makian dari ibunya ke media sosial. Seorang anak perempuan berinisial SA 13 tahun warga desa Batursari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah ditemukan meninggal dunia. Diduga akibat gantung diri. Beredar diduga status WA korban sebelum ditemukan meninggal yang berisi kata-kata kasar dari diduga oleh sang ibu. Peristiwa memilukan ini terjadi di desa Batursari, Kecamatan Meranggen, Demak pada Kamis malam. Korban berinisial SA yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 6 ditemukan ibunya sudah tak bernyawa. SA sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong lagi. Meninggalnya korban secara tragis menimbulkan tanda tanya. Namun sebelumnya beredar diduga status aplikasi percakapan korban memuat tangkapan layar kata-kata keras yang diduga dari ibunya. SA bahkan menulis di story pesan singkat dengan kalimat, "Di balik tawa gua, di sisi lain aku juga capek." Kasat Reskrim Polres Demak Ibtu Anggah Mardwi menegaskan, hasil pemeriksaan medis tidak menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari hasil visum, korban diduga meninggal akibat mati lemas karena gangguan pernafasan. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi tidak menyimpulkan penyebab kejadian hanya dari percakapan tersebut. Namun kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena menunjukkan bahwa kekerasan verbal dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi psikologis anak. Kasus ini mengajarkan bahwa luka pada anak tidak selalu terlihat secara fisik. Kata-kata kasar, hinaan, maupun ancaman yang terus-menerus dapat membuat anak merasa tidak dihargai, kehilangan rasa aman, bahkan merasa tidak memiliki kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Sebagai calon guru, kita harus peka terhadap kondisi emosional peserta didik dan tidak hanya berfokus pada prestasi akademiknya. Jika dikaji menggunakan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, anak usia 13 tahun berada pada tingkat konvensional, khususnya pada tahap good boy atau good girl orientation. Pada tahap ini, anak sangat membutuhkan penerimaan, kasih sayang, dan pengakuan dari orang-orang terdekat, terutama orang tuanya.
Oleh karena itu, ketika anak menerima makian atau perilaku yang menyakitkan dari figur yang paling ia percayai, hal tersebut dapat mempengaruhi cara pandang terhadap dirinya sendiri. Anak dapat merasa bahwa dirinya tidak berharga atau tidak layak dicintai. Lalu, kasus ini juga dapat dianalisis menggunakan teori belajar sosial Albert Bandura. Bandura menjelaskan bahwa anak belajar melalui proses pengamatan dan meniru perilaku orang-orang di sekitarnya. Jika anak terbiasa melihat komunikasi yang kasar, kemarahan, maka ia dapat menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Sebaliknya, apabila anak dibesarkan dalam lingkungan yang penuh empati dan dukungan, ia akan belajar menghargai dirinya sendiri serta orang lain. Selanjutnya, berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, setiap anak memiliki kebutuhan akan rasa aman dan kasih sayang. Sebelum mencapai prestasi atau aktualisasi diri, kebutuhan dasar tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu. Dalam kasus ini, anak diduga mengalami krisis emosional karena kebutuhan akan rasa aman dan cinta tidak terpenuhi secara optimal. Akibatnya, anak merasa sendirian dalam menghadapi masalah yang dialaminya. Kasus ini juga sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Beliau menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk budi pekerti. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menjelaskan adanya tripusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 3 unsur tersebut harus bekerja sama dalam mendidik anak. Jika salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, perkembangan anak dapat terganggu. Dari pembahasan kasus ini, saya menyadari bahwa menjadi guru SD bukan hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga menjadi sosok yang peduli terhadap kondisi moral dan emosional anak. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki empati, mampu membangun komunikasi yang baik, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar setiap anak merasa dihargai dan memiliki tempat untuk bercerita ketika mengalami kesulitan. Melalui mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan Moral ini, saya semakin memahami bahwa pendidikan moral bukan sekedar mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi juga mengajarkan bagaimana kita sebagai manusia untuk hadir, untuk peduli, menghargai, dan membantu sesama, terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.